Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di bab selanjutnya, yaitu tentang matriks. Kita pahami dulu konsep dari matriks. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak informasi atau data yang ditampilkan dalam bentuk tabel, seperti data rekening listrik atau telepon, klasemen akhir Liga Super Indonesia, data perolehan nilai dan absensi siswa, maupun brosur harga jual sepeda motor. Sebagai gambaran awal mengenai materi matriks, kita cermati uraian masalah berikut ini. Di sini ada data tiket bus malam dari sebuah agen perjalanan di kota Klaten. Agen travel dan bus malam Sumber Rezeki Klaten. Diketahui sisa tiket atau karcis yang tersedia di PO Maju Lancar. Dari tabel, kita baca pada jam 14, untuk jurusan Jakarta masih tersisa 3 tiket. Jurusan Surabaya 0 tiket, sudah habis terjual. Jurusan Bandar Lampung 6 tiket. Sedangkan pada jam 16, jurusan Jakartanya masih tersisa 8 tiket, jurusan Surabaya 4 tiket, dan Bandar Lampung tersisa 10 tiket. Dari data tersebut, bisa kita tuliskan sebagai dalam kurung siku 3068410 dari data ini ya. Atau juga bisa dituliskan dalam kurung biasa 3064810. Nah, berdasarkan bentuk tersebut, kita lihat bahwa data yang terbentuk terdiri atas bilangan-bilangan yang tersusun dalam baris dan kolom. Susunan bilangan seperti ini yang dinamakan sebagai matriks. Di sini kita lihat ada 2 baris dan 3 kolom. Kemudian untuk masalah yang kedua, berikut daftar jarak antar kota di Karisidenan Surakarta pada sebuah agen wisata. Ada 21 data. Yang pertama, jarak Solo Boyolali adalah 26 km, Solo Klaten 30 km, Solo Karanganyar 20 km, dan seterusnya. Sampai data yang ke-21, jarak Sukoharjo ke Wonogiri adalah 20 km. Dari data tersebut dapat kita tuliskan dalam tabel, yaitu jarak Solo ke Solo yang pasti 0 km ya. Kemudian jarak Solo ke Boyolali tadi diketahui 26, Solo Klaten 30, Solo Karanganyar 20, dan seterusnya. Jarak Wonogiri ke Sukoharjo 20 km, jarak Wonogiri ke Wonogiri 0. Kemudian dalam bentuk matriks data tersebut dapat ditulis sebagai berikut. Jadi tinggal ditulis lagi datanya ini dalam kurung siku atau kurung biasa. Kesimpulannya, matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Susunan bilangan itu diletakkan di dalam kurung biasa atau kurung siku. Selanjutnya, untuk notasi matriks, matriks biasanya ditulis dengan huruf kapital. Seperti di sini ada matriks A, matriks B, matriks P, dan matriks H yang masing-masing dituliskan dengan huruf kapital. Sekarang perhatikan untuk matriks H. Di sini ada 1, negatif 1, 0, 5, 3, negatif 4. Matriks H mempunyai 3 baris dan mempunyai 2 kolom, yaitu 1, negatif 1 di sini merupakan baris ke-1 atau baris pertama, kemudian 0, 5 merupakan baris kedua, dan 3, negatif 4 merupakan baris ke-3. Sedangkan untuk kolom, di sini 1, 0, 3 itu adalah kolom ke-1, kolom pertama, dan negatif 1, 5, 4 merupakan kolom ke-2. Selanjutnya untuk elemen atau unsur matriks. Jadi, data atau angka-angka yang menyusun suatu matriks disebut elemen atau unsur dari matriks tersebut. Untuk matriks H tadi, dikatakan di sini matriks H mempunyai 6 elemen. Nah, elemen suatu matriks ditandai dengan urutan baris diikuti urutan kolom.
Contohnya, 1 merupakan elemen baris ke-1, kolom ke-1, ditulis sebagai E11. Kalau kita perhatikan 1 di sini, dia terletak pada baris ke-1, kolom ke-1. Jadi ditulisnya sebagai E11. Kemudian negatif 1 merupakan elemen baris ke-1, kolom ke-2. E12. Negatif 1 ya, baris ke-1, kolom ke-2. Kemudian untuk 0 merupakan elemen baris kedua, kolom ke-1. Baris kedua, kolom ke-1. Ditulisnya E21. 5 merupakan elemen baris kedua, kolom kedua. Ditulis E22. 3 merupakan elemen baris ketiga, kolom ke-1. 3, elemen baris ketiga, kolom ke-1. Dan negatif 4 merupakan elemen baris ketiga, kolom ke-2. Ditulis sebagai E32. Untuk ukuran atau ordo matriks, ukuran suatu matriks atau ordo matriks ditentukan oleh banyaknya baris dan banyaknya kolom. Matriks Xi dikatakan mempunyai ordo atau ukuran 3 kali 2. Yang artinya matriks Xi mempunyai 3 baris dan 2 kolom. Jadi yang depan ini merupakan banyaknya baris dan yang belakang merupakan banyaknya kolom. Ya. Kemudian untuk matriks A dalam kurung M dikali N, itu artinya matriks A ini mempunyai ordo atau ukuran M dikali N. Anggotanya A11, A12, A13 sampai A1N. Kemudian A21, A22, A23 sampai A2N, dan seterusnya sampai AM1, AM2, AM3 sampai AMN. Banyaknya baris di sini ada M, baris pertama, baris kedua, baris ketiga sampai baris ke M. Dan kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga sampai kolom ke N. Di mana AIJ di sini AIJ merupakan bilangan real, menyatakan elemen matriks pada baris ke I dan kolom ke J. Yang I-nya sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai M, dan J sama dengan 1, 2, 3, sampai N. Jadi, untuk matriks A, M kali N, di mana M-nya menyatakan banyak baris matriks A, dan N menyatakan banyak kolom dari matriks A. Selanjutnya untuk jenis-jenis matriks, yang pertama ada matriks kolom. Adalah matriks yang hanya mempunyai satu kolom. Satu kolom, ini juga satu kolom. Matriks P dan matriks R. Yang nomor 2, ada matriks baris. Sesuai namanya, jadi matriks ini hanya mempunyai satu baris saja. Matriks A-nya 2, 0, negatif 4, dan matriks B-nya 3, 7. Yang ketiga ada matriks persegi panjang, adalah matriks yang banyaknya baris dan banyaknya kolom tidak sama. Sebagai contoh, ada matriks A, 1, 5, 4, 0, negatif 2, 6. Kalau kita perhatikan matriks A ini, dia akan membentuk seolah-olah sebagai persegi panjang. Ya. Yang nomor 4 ada matriks persegi, adalah matriks yang banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Di sini banyaknya baris 2, kolomnya juga 2. Ini banyaknya baris ada 3, kolomnya juga ada 3. Membentuk persegi. Yang ini juga membentuk persegi. Seperti itu. Selanjutnya untuk yang nomor 5 ada matriks diagonal. Adalah matriks di mana elemen selain elemen diagonal utama adalah 0. Contohnya di sini ada matriks A, negatif 1, 0, 0, 2, B, 2, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, negatif 1. Di mana yang ini negatif 1, 2, 2, 5, negatif 1 merupakan diagonal utama. Nah, sesuai definisinya tadi, selain elemen diagonal utama adalah 0. Jadi selain diagonal utama ini, elemennya adalah 0. Oke.
Untuk yang nomor 6, matriks segitiga. Ada dua jenis. Yang pertama, matriks segitiga atas adalah matriks di mana seluruh elemen di bawah diagonal utama adalah 0. Contohnya, di sini ada matriks A, 2, 4, 1, 0, 1, negatif 4, 0, 0, negatif 1. Seluruh elemen di bawah diagonal utama adalah 0. Kita tahu diagonal utamanya adalah 2, 1, negatif 1, dan di bawahnya ini adalah 0. Nah, bisa juga diperhatikan di sini akan membentuk segitiga yang terletak di atas. Untuk jenis yang kedua, yaitu matriks segitiga bawah. Kebalikan dengan yang segitiga atas tadi, matriks segitiga bawah adalah matriks di mana seluruh elemen di atas diagonal utamanya adalah 0. Di sini ada matriks A. Diagonal utamanya adalah 2, 1, negatif 1, dan di atas diagonal utamanya elemennya adalah 0. Nah, kalau kita lihat di sini, selain 0 akan membentuk segitiga yang terletak di bawah, gitu ya. Kemudian yang nomor 7 ada matriks 0. Adalah matriks yang seluruh elemennya bernilai 0. Di sini ada matriks A, urdu 2 kali 2. Anggotanya 0, 0, 0, 0. Dan B, urdunya 3 kali 3 dengan semua anggotanya adalah 0 juga. Lanjut, untuk yang nomor 8 ada matriks identitas. Yaitu matriks diagonal di mana seluruh elemen diagonal utamanya adalah 1. Jadi, hampir sama kayak matriks diagonal, tapi elemen pada diagonal utamanya 1. Ini ada matriks identitas atau I, urdu 2 kali 2. Diagonal utamanya elemennya adalah 1. Dan ini adalah matriks identitas untuk urdu 3 kali 3. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Yang selanjutnya ada matriks transpos. Transpos dari matriks A ditulis AT atau penulisannya dalam bentuk A pangkat T. T-nya ini nanti bisa huruf kecil, besar juga bisa. Matriks AT merupakan transpos dari matriks A bila baris ke N dari matriks A sama dengan kolom ke N dari matriks AT atau A transpos. Sebagai contoh, di sini ada matriks A 1, 5, 4, 0, negatif 2, 6, maka AT atau A transposnya adalah 1, 0, 5, negatif 2, 4, 6. Sekarang perhatikan, di sini baris pertama dari matriks A menjadi atau sama dengan kolom pertama dari A transpos. Ya. Kemudian untuk baris kedua dari matriks A sama dengan atau menjadi kolom kedua dari A transposnya. Oke. Selanjutnya ada kesamaan dua matriks. Dua matriks dikatakan sama bila berurdu sama dan elemen-elemen yang bersesuaian bernilai sama. Di sini kita punya matriks A 0, negatif 1, 2, 1, 9, 0, dan B-nya 0, negatif 1, akar 4, 1, 7 ditambah 2, 0. Kalau kita perhatikan, matriks A dan B itu berurdu sama, yaitu urdunya 2 kali 3. Ya, 2 kali 3. Kemudian untuk elemen-elemen yang bersesuaian bernilai sama. Kalau kita lihat di sini, elemen pada baris pertama, kolom pertama nilainya sama 0 ya. Kemudian di sini ada negatif 1 sama negatif 1. Kemudian ada 2 akar 4. Jadi meskipun tertulisnya beda, tapi dia mempunyai nilai yang sama. Akar 4 kan juga 2 ya. Kemudian ada 1, di sini juga 1. 9 sama dengan 7 ditambah 2. Kemudian ada 0, di sini juga ada 0. Nah, karena
antara matriks A dan B ordonya sama dan elemen-elemen yang bersesuaiannya juga sama, maka bisa kita katakan matriks A sama dengan matriks B.